Baik, selanjutnya kita masuk ke narasumber kita yang kedua yang sudah kita tunggu-tunggu semuanya, yaitu Bapak Edi Samudra. Kepada Bapak Edi kami persilakan. Eh, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbahagia untuk tuan-tuan dan puan sekalian. Pertama, saya mengucapkan terima kasih telah diajak Zoom dalam kegiatan sore hari ini. Sebelum saya menyampaikan hal-hal penting tentang masalah proses kreatif penulisan puisi, saya mohon izin akan membacakan satu buah puisi seperti Bu Winda ya. Saya mohon izin dulu, mudah-mudahan puisi saya ini berkenan untuk diapresiasi. Kemudian untuk Bu Witri, makasih Bu sudah kita jumpa. Puisi ini saya tulis tahun 2023 yang tergabung dalam antologi Senja dan Gerimis, terbit di tahun 2003. Hikayat daun-daun hijau di ladang bunga, di gurun paling tandus, tumbuh sebatang pohon dengan daun-daunnya yang hijau. Untuk membawa kita ke segala ikhwal, hikayat padang rumput, sungai-sungai, bahkan hutan dengan segala kenangannya. Dan nanti, jika malam bertambah malam, sepi bertambah sepi, longsor bertambah longsor, banjir bertambah banjir, gempa bertambah gempa, luka bertambah luka, segeralah mampir dan kita bisa memetik bunga yang sedang bermekaran di sana. Oh, berapa banyak waktu yang sudah dilupakan dan berapa jumlah tangis telah dibungkam lalu tersyukur mampus di atas tanah leluhur. Maka sampaikanlah pada semua, kesabaran adalah cakrawala, keinginan adalah seekor burung untuk bersarang pada rimbun daun hijau yang tumbuh di setiap batang dan ranting. Karena Tuhan telah menciptakannya. Setelah saya menulis puisi ini, ada beberapa tafsir, kemudian refleksi saya terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan yang mungkin pada saat ini di tempat saya tinggal khususnya, dan beberapa daerah yang saya pikir ini juga perlu mengintrospeksi bahwa keutuhan alam, kehijauan alam perlu dibangun, yang mungkin juga kita sebagai penyair tidak bisa langsung turun, tapi dengan melalui puisi mudah-mudahan kita bisa tersampaikan apa yang kita inginkan sebagai penyair. Karena saya pikir bahwa pada saat ini dan sampai kapanpun tugas penyair adalah menulis, dan puisi itu tidak pernah tua, puisi itu tidak pernah tua, biarlah penyair yang menjadi tua, tapi puisi tidak akan pernah tua. Kemudian saya beranjak menulis puisi sejak tahun 1979, dan puisi saya yang pertama saya ciptakan adalah Tanah Lapang, menyoal tentang masalah Tanjung Priok yang saat itu banyak sekali pemakaman umum yang dialihfungsikan menjadi sebuah tempat yang menurut mereka adalah kebudayaan ekonomi yang cukup menuntut mereka untuk membangun beberapa tempat yang cukup keren, misalkan kayak mall dan sebagainya. Pada saat itu ketika saya ada di Jakarta, saya mencoba untuk menyikapi hal-hal lingkungan yang memang itu menyangkut tentang kemanusiaan. Uh, Barangkali saya ini sudah dicemplungkan ke dunia, saya sudah dicemplungkan ke kolam yang sangat dahsyat yang namanya sastra. Sehingga saya tidak bisa lari lagi untuk kemana. Sebenarnya cita-cita saya dulu itu jadi dokter, Bu. Jadi dokter, dan saya nggak pernah sekolah. Kemudian saya juga pun tidak pernah uh, mengecap dunia perkuliahan sehingga saya harus menjadi seorang penyair. Karena saya pikir gini, ketika saya berpikir bahwa sebuah perguruan tinggi tidak mungkin bisa melahirkan seorang penyair. Perguruan tinggi tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk melahirkan seorang penyair yang memang dia kuliah di jurusan bahasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena
Kalau memang dia mau jadi penyair, memang dia kuliah dalam sebuah perguruan tinggi dan jurusan bahasa, dia harus berkecimpung dari beberapa komunitas untuk mendalami dunia penyairan. Karena sekarang ini banyak orang yang mengejar untuk jadi penyair, tapi tidak memikirkan bagaimana puisi itu menjadi baik dan dibaca. Nah, akhirnya ketika saya sudah berpikir panjang itu, dan saya memberikan satu materi kepada anak-anak saya bahwa awal sekali kalian menulis puisi, yang perlu kalian dalami adalah bukan judul dulu yang kalian buat, tapi temanya yang kalian harus temukan dulu. Ketika tema itu sudah ditemukan, barulah kalian mencoba untuk mendalaminya, sehingga nanti di dalam pendalaman tema itu ada 4 unsur yang memang harus dikuasai oleh seorang penulis. Kalau saya bicara tentang kayak sastra, hakikat sastra barangkali ini mungkin cukup luas. Cuman dalam hal ini saya tekankan kepada teman-teman dan kepada siswa saya yang ada di Rumah Sastra Mata Dunia, awal sekali kalian menulis puisi itu adalah mencari tema, kemudian mendalami tema, kemudian setelah kita temukan tema itu, barulah kita mencari 4 tema yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah 4 unsur tematik yang ada dan harus dilakukan sebagai penulis ketika dia menulis puisi. Barangkali juga berguna bagi teman-teman yang newcomer baru menggeluti dunia puisi, baik untuk teman-teman mahasiswa yang di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi 4 unsur tematik yang memang itu harus dikuasai adalah, pertama adalah tentang Tuhan, kedua adalah cinta, ketiga adalah perjuangan, kemudian keempat adalah kematian. Kenapa ini harus saya katakan sedemikian rupa untuk keutuhan sebuah karya puisi? Karena ini akan menyangkut tentang masalah Tuhan. Banyak yang menulis tentang Tuhan, tapi beda tafsir ketika Tuhan itu menjadi sebuah karya tulis puisi. Kemudian penyair ini kan, atau penulis puisi ini bukan melukis, tapi sedang melukiskan sebuah peristiwa untuk menjadi sebuah karya puisi. Tapi ini banyak tafsir yang berbeda bahwa saya sedang melukis. Itu sangat, saya katakan itu sangat salah prediksinya. Tapi kita sebagai penyair atau sebagai penulis puisi, itu bagaimana kita menuliskan, menarasikan menjadi sebuah karya puisi yang menjadi bagian terpenting dalam sebuah karya puisi. Itu 4 unsur tematik. Belum lagi kita bicara tentang bunyi, narasi, anasir, bunyi dan sebagainya. Saya salah satu orang yang dipercaya oleh teman-teman penyair global untuk menjadi bagian diskusi sebulan sekali Zoom untuk menyikapi karya teman-teman penyair. Dan banyak sekali teman-teman penyair global yang memang mungkin ini karena ini bahasa mereka, bahasa Inggris yang mereka gunakan, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya banyak sekali hal-hal yang memang harus mereka benahi sebagai seorang penulis. Jadi tidak semena-mena ketika mereka menerjemahkan puisi itu dalam bahasa Inggris, pembaca tidak bisa menafsirkan apa itu. Dan banyak sekali hal-hal yang menurut saya di luar konteks daripada pendalaman tema. Kemudian hal-hal yang lebih penting lagi dalam sebuah karya puisi yang saya pelajari sampai detik ini adalah, adakah puisi itu di dalam harus ada konflik. Konflik-konflik itu dibangun dan ditulis oleh seorang penyair, harus ada di dalamnya. Konflik itu banyak. Terutama penyair itu bisa berkonflik kepada Tuhan. Contohnya begini, kenapa kehidupan saya seperti ini? Itu kan sebuah konflik dia terhadap Tuhan. Kemudian dia konflik kepada sosial, lingkungan. Kenapa kok saya dijauhi oleh lingkungan? Itu kan sebuah konflik. Kalau ini dikemas menjadi sebuah karya puisi, akan menjadi baguslah puisi itu. Itu yang saya pelajari sampai detik ini. Kemudian tentang bahasa, saya pikir ini sangat penting. Yang tidak bisa dikritik, yang tidak bisa diulas, yang tidak bisa dipersoalkan dalam sebuah karya puisi cuma satu, yaitu bahasa. Kebahasaan, keindahan bahasa itu tidak bisa dikritisi. Karena persoalannya itu sudah terbentuk sedemikian rupa yang ditulis oleh penyair. Itu keindahan bahasa. Kemudian konflik-konflik yang terjadi itu ya bisa saja
kepada diri kita, kepada Tuhan, kepada ibu kita dan sebagainya. Tapi hal ini saya mengingat salah satu apa yang dikatakan oleh Sensible dari penyair dari Amerika. Dia bilang karya saya pernah dikatakan karya Hari Anwar Kerawang Bekasi itu dikatakan plagiat. Tapi setelah saya analisis, kayak Hari Anwar Kerawang Bekasi, kemudian kepada kawan, kepada peminta-minta itu dikatakan plagiat. Tapi setelah saya analisis apa tesis salah satu orang yang mau menjadi gelar doktor, itu salah tafsirnya. Karena apa? Hari Anwar begitu cerdas, begitu piawai untuk mengolah bahasa, walaupun inspirasinya itu dari salah satu penyair Amerika, Sensible, yaitu tentang soldier, tentang perang. Yang diusung, dievakuasi menjadi sebuah karya puisi Kerawang Bekasi. Nah, akhirnya saya tidak katakan itu plagiat. Karena apa? Hari Anwar mendapat inspirasi dari karyanya penyair luar negeri. Kecuali kalau seandainya Hairil Anwar itu dia mengambil seluruh karya penyair luar negeri untuk menjadikan sebuah karya yang berjudul Kerawang Bekasi. Itu yang saya katakan plagiat. Dan di sini pun kalau seandainya Hairil Anwar mengambil satu kalimat saja, apakah itu plagiat? Saya pikir enggak. Karena ini epigon. Jadi penyair itu punya lisensi poetika yang bisa menerobos dan membenarkan sebuah kalimat walaupun dia mengambil satu kalimat. Misalkan ini mohon maaf Bu Witri misalkan membuat sebuah karya puisi, mengambil satu kalimat dari puisi saya, itu saya enggak katakan itu plagiat. Itu epigon untuk memperkuat puisi Ibu Witri atau membuat ibu yang lain gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang menyangkut tentang proses kreatif ini ya harus tetap berlanjut. Terus ada yang berkata dengan saya, puisi yang baik itu bagaimana? Ya puisi yang baik itu puisi yang memang enak dibaca, kemudian strukturnya jelas, kemudian temanya jelas, tematiknya ada, lain sebagainya, itu puisi yang baik. Jadi saya sampai detik ini saya tidak gegabah untuk membuat sebuah karya puisi kalau memang itu tidak ada struktur yang benar dalam konteks penulisan puisi. Nah, kemudian tema, rasa, nada dalam puisi itu harus ada semua. Jadi saya misalkan saat ini saya diskusi, ngobrol kita sama teman, saat ini saya bisa membuat sebuah puisi yang spontanitas. Tapi apakah itu memenuhi standar puisi yang memang itu enak dibaca oleh pembaca? Tidak. Karena puisi baik dan tidaknya itu tergantung dari pembaca untuk menikmati sebuah karya puisi kita. Itu yang saya perlu sampaikan pada kesempatan ini, karena proses kreatif dalam sebuah karya penulisan puisi itu harus tetap berlanjut. Dia bisa dikatakan penyair kalau memang dia terus menulis. Kalau mamanya dia sudah merasa cukup puas untuk menjadi seorang penyair, kemudian sudah terhenti, kemudian timbul lagi 10 tahun yang lalu, saya pikir itu, saya bilang mohon maaf, dia bukan lagi penyair. Karena penyair itu yang menulis, tugasnya menulis, dan menghasilkan karya untuk membaca. Bagus atau tidaknya karya itu, saya pikir ya nantilah pembaca yang bisa menilai itu semua. Barangkali juga mungkin ini barangkali ya dalam tanda kutip para penulis-penulis yang memang baru menggeluti dunia kepenyairan, baik yang di kampus dan sebagainya atau di komunitas, mereka tidak sadar bahwa ada 20 jenis puisi yang harus bisa diketahui oleh mereka sebagai penulis. 20 itu misalkan puisi naratif, puisi lirik, deskripsi, puisi kamar, lain sebagainya, itu auditorium itu harus bisa dikuasai. Nah, pembedaan itu menjadi sebuah proses intelektual, bahwa dia sedang menulis puisi deskriptif atau puisi kamar, auditorium dan sebagainya. Itu harus bisa dikuasai oleh seorang penulis. Nah, jadi saya tekankan bahwa saya katakan ya tidak ada sesuatu yang memang itu tidak baik dalam sebuah karya puisi. Semua saya mengatakan bahwa puisi Indonesia, baik dari zamannya Mas Willy, saya katakan Mas Willy ya karena saya pernah ketemu dengan beliau. Ya banyak puisi-puisi yang saya sukai dari karyanya Mas Willy. Karena persoalannya ya puisi naratif, puisi bercerita. Hal-hal itulah yang bisa membangun pikiran saya untuk membuat karya puisi itu bukan mencontoh karya dia, tapi terinspirasi dari karya-karya penyair seperti Mas Rendra. Barangkali
paparan saya cuma segitu dulu Bu Fitri. Kemudian mudah-mudahan ada ruang diskusi yang lebih jauh, dan saya berharap forum ini menjadi forum yang sakral Bu Fitri, karena ini menyangkut masalah sastra, dan barangkali nanti Mas Anto bisa lebih luas, karena Mas Anto itu guru saya itu, guru saya, sahabat saya, yang sering juga saya marah-marahin Bu, Mas Anto itu. Kalau dia nakal saya sering marah-marahin. Jadi kesimpulannya adalah proses kreatif siapapun itu orangnya. Saya tidak menyebutkan penyair karena saya takut kalau ada penyair yang tersinggung, Bu. Siapapun itu penulis, ya proses kreatif itu harus bisa terus dilakukan. Karena banyak sekarang ini penyair yang mengejar untuk gelar penyair, tapi dia tidak terus menulis. Itu yang saya sarankan. Jum-jum seperti ini saya pernah juga lakukan dari beberapa penyair Indonesia, baik yang di Jakarta dan sebagainya. Tapi ini sangat sakral ini, karena di sini ada Mas Anto nih Bu Wit. Mas Anto ini guru saya yang luar biasa, dan mudah-mudahan menjadi pemantik untuk sore hari ini. Dan terakhir, satu, saya paling suka membaca karyanya Derek Walcott yang mungkin puisinya yang begitu panjang, mencapai ribuan halaman, dan saya punya bukunya. Kemudian penulis pantun dari Lampung yang sekian ribu halaman tentang masa pecahnya Krakatau. Dan kemudian saya juga membaca Pablo Neruda, kemudian Agnes, dan beberapa penyair dunia yang memang itu menjadi studi saya dalam penulisan karya puisi. Jadi itu dari saya, dan biarlah puisi itu puisi tidak pernah menjadi tua. Biarkan penyairnya menjadi tua. Gitu Mas Anto ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.